Halo teman-teman, nama saya Trivena Taniu, NPM 31200031, semester 6B, mata kuliah Sosiolinguistik. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Sikap Bahasa Mahasiswa Terhadap Bahasa Ibu pada Era Milenial. Bab 1, Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya memilih judul ini karena hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa ibu. Karena berdasarkan data di atas, 56,3% menjawab masih menggunakan bahasa campuran, yakni bahasa Indonesia dan bahasa ibu sebagai bahasa dalam keseharian. Lalu 46,9% menjawab masih menggunakan bahasa ibu dalam lingkup keluarga. Dan juga masih ada 43,8% yang menjawab menggunakan bahasa ibu ketika di ruang publik. Hal ini berarti mahasiswa di perguruan tinggi Jakarta merasa bangga menggunakan bahasa yang dimilikinya, baik bahasa Sunda, bahasa Jawa, maupun bahasa Betawi. Maka dapat digambarkan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi Jakarta masih memiliki ketertarikan untuk menggunakan bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bahasa ibu yang dimiliki. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa ibu dalam keseharian. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga. Yang keempat, bagaimana penggunaan bahasa ibu ketika di ruang publik. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa yang menempuh perguruan tinggi di Jakarta terhadap bahasa ibu yang mereka miliki pada era milenial. Yang kedua, bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Yang pertama, berdasarkan penelitian dari Ulfatun Hasan dan Abdul Rahman Rahim, Andi Syukarni Samsurni, yaitu analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme netizen di media sosial Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna penggunaan bahasa sarkasme netizen agar netizen lebih bijak dalam berbahasa di media sosial Instagram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, berdasarkan penelitian dari Indria Mulyaningsih, yaitu sikap mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, yaitu mahasiswa menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam pendidikan. Yang kedua, mahasiswa lebih percaya diri jika berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa yakni bahwa bahasa Indonesia akan tetap eksis karena banyaknya jumlah penggunanya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif. Yang ketiga, berdasarkan penelitian dari Hedirman, yaitu dinamika bahasa dan budaya yang tercermin tradisi lisan Ketoba pada masyarakat Muna. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap kajian tentang dinamika bahasa dan budaya dan keterkaitannya dalam perkembangan bahasa lisan di masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang keempat, berdasarkan penelitian dari Albert dan Rani Febria, yaitu analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis dalam kumpulan makalah mahasiswa Universitas Islam Riau. Penelitian ini bertujuan untuk
Yang pertama, menganalisis dan menginterpretasi kesalahan berbahasa tataran sintaksis, bidang frasa, dan kalimat dalam kumpulan makalah mahasiswa Universitas Islam Riau, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kelima, berdasarkan penelitian dari Nurngei dan Rani Salsabila Numa, yaitu sikap bahasa mahasiswa terhadap bahasa ibu pada era milenial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap mahasiswa yang menempuh perguruan tinggi di Jakarta terhadap bahasa ibu yang mereka miliki pada era milenial. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Yang kedua, landasan teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, teori interferensi, yang kedua, teori morfologi, dan yang ketiga, teori verba. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian ini tentang interferensi, bahasa yang berkaitan dengan hal-hal fenomena kebahasaan yang bersifat natural. Di samping itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini terdapat di Universitas Perguruan Tinggi di Jakarta. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner yang kemudian datanya disajikan dalam bentuk visual agar mudah dipahami seperti dalam bentuk diagram. Yang terakhir, instrumen penelitian, yaitu mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta.